Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah Ekonomi Teknik bab 21, menilai kelayakan investasi yang diusulkan. Dengan dosen pengampunya saya sendiri, yaitu Fadwa Mak. Di sini kita akan membahas tentang cash flow, ya, di mana cash flow itu adalah uang kas yang keluar dan masuk sebagai akibat adanya aktivitas dari perusahaan. Oke. Secara sederhana fungsi cash flow itu, ada 3, yaitu fungsi likuiditas, di mana ini adalah dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat, ya, tanpa adanya pengurangan investasi awal. Oke, contohnya misalnya kalau di, eee, bagian, ekspor impor gitu ya, kita mau ngirim barang, maka kita kan pasti butuh supir itu butuh, untuk beli bensin, bayar tol, parkir, dan lain-lain. Maka itu, dengan segera perusahaan menyediakan uangnya ya, uangnya sudah ada. Atau misalnya mau beli bahan mentah ya, tiba-tiba, habis stoknya, maka uang itu sudah ada tersedia langsung bisa dicairkan. Oke, fungsi yang kedua adalah fungsi anti inflasi. Di sini dana disimpan guna menghindari risiko penurunan daya beli di masa datang. Misalnya, seperti sekarang kita lagi lockdown gitu ya, banyak, pembelian-pembelian itu berkurang ya, sehingga, perusahaan itu tetap harus membayar gaji karyawan, sedangkan tidak ada barang yang, terjual ya. Nah, karena tadinya ada cash flow yang disimpan atau dana disimpan, maka, bisa menghindari ini ya, inflasi. Sedangkan fungsi yang ketiga sebagai capital growth, di mana ini dana yang diperuntukkan untuk penambahan perkembangan kekayaan jangka waktu panjang. Misalnya uangnya ini memang disimpan untuk ekspansi perusahaan, dengan misalnya perusahaan mau memperbesar perusahaan ya, memperluas dengan cara beli tanah, habis itu bangun gedung, lalu diisikan dengan sarana dan prasarana. Oke. Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek bisa dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama adalah aliran kas awal, ya. Di sini adalah yang kaitannya dengan kegiatan investasi awal, misalnya beli tanah, bangun gedung, beli mesin, ya, beli peralatan komputer, untuk kantor, meja, kursi, dan lain-lain, ya. Maka kita sebutnya aliran kas awal. Yang kedua, kita sebut aliran kas operasional. Nah, di sini ketika perusahaan sudah berdiri, pasti butuh, operasional untuk, misalnya untuk penjualan, biaya umum, administrasi, dan lain-lain. Contoh mudahnya misalnya untuk beli bahan baku ya, lalu untuk, membayar gaji gitu ya, terus untuk uang, kesehatan ya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aliran kas akhir. Nah, di sini merupakan, aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek, ya, seperti nilai sisa modal kerja atau nilai sisa proyek lainnya. Misalnya jika perusahaan itu, eee, sudah mau tutup ya, atau bangkrut, maka perusahaan itu bisa menjual aset-asetnya seperti mobil, truk, eee, bahkan gedung, tanah juga bisa dijual. Atau misal perusahaannya tidak bangkrut ya, tetapi punya mesin yang memang, umur mesinnya atau umur mobilnya sudah tidak layak dipakai, maka mobil atau mesinnya itu bisa dijual lagi dengan, nilai sisa. Nah, misalnya sisanya seperberapanya gitu ya. Oke, sedangkan manfaat dari aliran cash flow itu adalah, memberikan rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan. Jadi ketika perusahaan biasanya butuh modal dengan cara meminjam di bank, jadi perusahaan itu harus bisa membuat, aliran kas, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, ya. Sehingga, eee, uang yang mau dipinjam di bank itu nanti bank akan menyetujui dengan melihat aliran cash flow-nya ini bagus, jadi perusahaan itu tidak tiap bulan tuh pasti ada uangnya, maka dana peminjaman juga nanti akan cair, ya. Sehingga, utang di bank pun juga akan terbayarkan. Sebagian besar juga untuk menaksir kebutuhan dana yang masa yang datang, ya. Jadi, untuk pengembalian kreditnya itu tadi, untuk membayar hutang. Yang ketiga juga untuk membantu manajer untuk mengambil kebijakan finansial. Nah, biasanya manajer finance di sini ya.
Seperti tadi bukan manajer akunting yang memutuskan, tapi manajer finance yang, kapan perusahaan itu harus ekspansi, kapan perusahaan itu harus membeli lagi mesin dari luar negeri, impor, ekspor gitu ya, dan lain-lain. Dan yang keempat, untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang diberikan kepadanya. Yang disebut kreditur itu adalah, banknya ya, untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar, ya itu tadi. Jadi kalau, aliran perencanaan keuangannya itu bagus ya, maka perusahaan juga atau, bank itu juga mau mencairkan ya, oke. Karena dianggap perusahaan itu mampu untuk membayar kredit yang diberikan. Seperti di tabel di bab 1 pertemuan 1 yang ada 4 tabel itu. Oke, lalu masuk ke simbol-simbolnya, simbol-simbol perhitungannya ya. Kita masuk ke I, itu adalah interest, kita sebutnya, bunga ya, itu bunga. Lalu N itu adalah periode, periode bunga. P, P ini adalah present, yaitu adalah jumlah uang sekarang ya. Sedangkan F, future, jumlah uang di akhir ya. Oke, sedangkan itu A adalah annual. Ini bisa bentuknya pembayaran, yaitu uang keluar atau penerimaan, yaitu uang masuk. Nah, rumus bunga di sini, ada 6 kalau nggak salah ya. Pertama, jika kalian mau mencari, P ya, maaf, mencari future. Oke, saya misalkan di sini misalnya deposito ya. Kalian itu mau misalnya, deposito kalian, di tahun 2000 sekarang tahun 2020, di tahun 2025 itu uang kalian menjadi, berapa ya. Kalau misalnya tahun sekarang ini kalian naruh uangnya di deposito 10 juta ya, maka di tahun 2025, 5 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, terus misalnya I-nya juga 5%, maka uang kalian 5 tahun mendatang itu jadi berapa jumlahnya. Nah, di sini tidak mungkin dari uang awalnya 10 juta menjadi 8 juta, nggak mungkin. Pasti harus lebih dari 10 juta. Oke, maka pakailah rumus yang pertama ini. Dan ini rumus untuk menghitung manual, dan ini rumus untuk menghitung dengan cara tabel. Cara tabel ini kalian juga bisa cari di browsing nanti. Oke, rumus yang kedua jika kalian itu dibalik, kalian taunya di future-nya sekian, lalu kalian mau mencari present-nya. Ya, misalnya kalian taunya uangnya nanti di tahun 2025 menjadi 12 juta. Maka kalian harus mencari P-nya. Kalau uang saya di tahun 2025 menjadi 12 juta, saya sekarang ini harus nanam uang di deposito berapa ya? Nah, ini pakai rumusnya ini nomor 2. Sedangkan nomor 3, kalian taunya di tahun 2025 uangnya jadi 12 juta ya. Terus kalian mau cari bukan uang yang ditanamnya lagi, tetapi bunga yang didapat per tiap tahun itu berapa selama 5 tahun. Nah, ini untuk mencari annual, nih A ya. Oke, kalau jatuhnya itu deposito, kalau jatuhnya misalnya hutang ya, nah itu dicari ini bayar tiap bulan atau tiap tahun berapa gitu ya. Oke. Lalu kalau nomor 4 yang diketahui adalah present ya. Lalu untuk mencari A ya, kalian nanam uangnya sekarang 10 juta, maka, uang yang dicair di, deposito tiap bulannya atau tiap tahunnya itu berapa, ini pakainya ini. Oke, nomor, 5 itu yang diketahui adalah annual-nya, maka kalian mau mencari F-nya ya, jadi ini dibolak-balik aja, cuma rumusnya hati-hati ini berbeda ya, kalau ini pakai tabel. Sedangkan yang ke-6, ini mencari diketahuinya A untuk mencari present. Oke, bunga. Bunga itu atau tadi saya udah bilang, kodenya I atau interest ya, di mana sini ada 2 macam suku bunga, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real ya. Oke, ini suka kalian lihat terpampang di bank-bank itu ya, suku bunga nominal ini adalah rasio antara jumlah uang yang dibayar dengan jumlah uang yang dipinjam. Nah, itu bunganya jadi modelnya gitu ya, dipinjam sama dibayar dikali 100%. Sedangkan bunga suku real ini adalah selisihnya ya antara bunga nominal dengan laju inflasi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh perhitungannya. Oke, contoh yang pertama, jika saat ini
diinvestasikan adalah $1.000. Maka ini masuknya present ya dengan kalimat diinvestasikan. Berarti ini sekarang ya. Dengan bunga majemuknya adalah 6%. Maka ini menjadi I pada 1 Januari 77 dan berapa yang akan diperoleh pada 1 Januari 87. Berarti 87 ke 77 adalah 10 tahun. Itu adalah sebagai N-nya. Oke, kita tulis langsung di sini ya. I-nya adalah 6% ini, 6%. Dan E-nya 10 tahun dari 87 ke 77. Lalu presentnya 10, $1.000. Maka F-nya adalah, nah ini memakai, kalau memakai tabel ini ya, tetapi kalau memakai hitungan adalah P, tadi P dikali 1 ditambah bunga ya, jadi 1 ditambah bunga 1,06 pangkat 10, nih pangkat 10, dapatnya ini 1,798, sehingga uang yang awalnya kalian investasikan itu $1.000 ketika 10 tahun future menjadi bertambah sebanyak $791 menjadi $1.791. Oke. Untuk soal kedua, berapa yang harus Anda investasikan ya? Ya, jadi berapa harus Anda investasikan? Berarti ini ada kalimat berapa, berarti ini yang ditanyakan ya, diinvestasikan berarti present-nya yang ditanyakan. Dengan bunga 6%, ini I-nya Januari 81 ya, pada Januari 81 ke 87, berarti N-nya itu 6 tahun. Untuk memperoleh 1.791 ya, untuk memperoleh, berarti ini memperoleh di kemudian hari, berarti ini future. Oke, maka langsung I-nya ini 6% ya, ini N-nya 6 dari 87 ke 81, F-nya ini untuk memperolehnya, dia diperoleh dia menjadi future, maka P-nya ini adalah ini yang berapa harus investasikan P-nya ya. Oke, setelah kalian masukkan ke dalam rumus atau ke dalam tabel, maka didapatnya ini. Nah, ini lebih kecil ya, karena yang kalian tanyakan adalah berapa harus Anda investasikan saat ini ya, dengan nanti total pendapatannya ini ya, jadi 1.700 ke 1.200 ini masuk akal ya. Jadi nanam uangnya cuma 1.200, dapatnya nanti setelah 6 tahun kemudian menjadi 1.700. Jadi ada sekian $500 sekian yang kalian dapat ya bunganya. Oke, soal nomor 3, berapa nilai sekarang ya, berarti present pada 1 Januari 74 ke 81 ya, dengan dari 1.263, ini berarti present ya, pada 1 Januari 81 dengan bunga 6% ya. Oke. Oke, maka kita langsung aja, I-nya adalah 6%, N-nya 7 itu dari 81 ke 74 ya, 7 tahun. Maka future-nya ini dari $1.263 ya. Di mana berapa nilai sekarang present-nya ya. Maka ini nanti memakai rumus nomor 3 ya. Oke, rumus nomor 3 dapatnya ini ya. Rumus manualnya ada di depan, nanti kalian download dulu materinya baru bisa dilihat ya. Oke, ini ya, jadi jika kalian mau dapat uangnya 7 tahun mendatang 1.200, maka yang harus kalian tanamkan adalah hanya sekitar $840 ya. Ini ada sekitar hampir $500 juga ini penambahannya. Untuk soal nomor 4, jika $840 diinvestasikan, nah ini juga present ya, dengan bunganya 6% pada 1 Januari 74. Berapa besar pengambilan? Nah, ingat ya, pengambilan ini kalimat kuncinya yang sama dapat dilakukan selama 10 tahun. Sehingga dana tidak tersisa lagi setelah pengembalian ke 10. Nah, karena ini ada kalimat pengembalian, maka berarti yang dicari adalah A atau annualnya. Oke. I-nya 6%, jumlah tahunnya 10 tahun. Present-nya hanya 840 ya, ini jika diinvestasikan, nanti ini present, dan A-nya berapa besar pengembalian, ini A-nya, berapa pengembaliannya itu tiap tahunnya selama 10 tahun atau 10 kali itu berapa. Maka
A-nya itu dengan rumus nomor 4 ya, dan ini hitungan, tabel, ini hitungan manual ya, maka kalian dapatkan, sebanyak $114, sebanyak 10 kali ini ya. Jadi pengambilannya ini selama 10 tahun, tiap tahunnya kalian bisa mengambil $114,1 sen. Oke, nomor 5. Berapa dana yang akan terkumpul pada akhir tahun ke-10 ya, jika $114 ditabungkan pada tiap akhir tahun, berarti ditabungkan berarti present selama 10 tahun. Nah, jadi ditabungin selama 10 tahun, nabung lagi nabung lagi nabung lagi ya 10 tahun. Dimulai pada tahun 74. Nah, ini, diabaikan saja karena di sini sudah disebut 10 tahunnya dengan bunga 6%. Oke, maka yang ditanyakan adalah future-nya, di mana I-nya 6%, N-nya 10, yang ini, A-nya ini, nih, ya. Ya, ini. Jadi kalau A itu bisa uang yang keluar, bisa uang yang masuk atau terkumpul. Ini dana yang akan terkumpul, ini bahasanya ya. Jadi masuknya A, annual ya, di mana future-nya adalah pakai rumus nomor, ini rumus nomor 5 ya. Oke, maka dananya terkumpul adalah jika, dana terkumpul pada akhir tahun ke-10, tiap tahunnya segini, maka dapatnya nanti setelah 10 tahun dikumpulkan, mendapatkan, $1.504. Untuk nomor 6, berapa yang harus ditabungkan dengan bunga 6% tiap tahun selama 7 tahun, dimulai dari 1 Januari 77 untuk memperoleh dana sebesar 1.500 pada saat pemasukan terakhir 1 Januari 84. Nah, ini kita, tulis dulu ya, I-nya 6%. N-nya sudah didapat 7 tahun ya, dimulai pada 1 Januari 77 untuk memperoleh. Nah, ini kalimatnya untuk mendapatkan atau untuk memperoleh dana, berarti future ini ya, pada saat pemasukan terakhir. Jadi A ini annual itu pemasukan atau pengeluaran atau dana terkumpul atau dana yang tersisa atau keluar gitu ya. Nah, ini bisa memakai rumus nomor 6 ya. Oke, rumus nomor 6 ini kalau pakai tabel dan kalau hitung manual ini, oke, maka dana yang terkumpul itu, setelah 7 kali, selama 7 kali ya, ini 7 kali akan terkumpulnya 1.500 dan ini setiap kali terkumpulnya ini hanya $179,2. Oke, nah ini adalah pengulangan-pengulangan saja ya. Ini pengulangan dari rumus-rumus yang sebelumnya, contoh-contoh soalnya ya. Oke, ini pakai rumus nomor, 5 ya. Nah, ini. Nah, nomor 8 saya akan, kasih contoh dengan bahasa yang berbeda, tetapi, maknanya sama ya. Tergantung dari kalian nanti cara membacanya gimana, gitu ya. Nih, jadi ada 3, padahal sama ini tiga-tiganya. Oke, jika $2.000 diinvestasikan sekarang, berarti present ya, dan $1.500 2 tahun kemudian, maksudnya diinvestasikan 2 tahun kemudian, dan $1.000 4 tahun kemudian. Jadi sebanyak 3 kali ya, dengan bunganya semua 4%. Berapa total yang akan diterima 10 tahun kemudian? Berarti, I-nya 4, N-nya 10, yang ditanyakan adalah future ya. Future ketika akan diterima 10 tahun kemudian. Tetapi dengan present-nya yang diinvestasikannya sebanyak 3 kali ya, 2.000, 1.500 dan 1.000 ya. Atau kalimatnya diganti. Berapa jumlah majemuk dari $2.000 untuk 10 tahun, ditambah 1.500 untuk 8 tahun, ditambah 1.000 untuk 6 tahun dengan bunga 4%. Ini sebenarnya sama, bagaimana kalian menangkapnya saja kalimatnya ya. Atau berapa tabungan dalam waktu 10 tahun mendatang untuk menilai pengeluaran $2.000 sekarang, lalu 1.500 dalam 2 tahun, dan $1.000 dalam 4 tahun. Ini jumlah tahunnya sama semua ya, yaitu semuanya totalnya 10 tahun, cuma dibayarkannya beda-beda tahun, ini di tahun ke-10, ke-8, dan ke-6. Kalau ini beda lagi ya. Oke. Sekarang, langsung kita
ke nah ini. Oke, jadi I-nya dulu ya. I-nya adalah, bunganya 4%, N yang pertama adalah tahunnya, tahun ke-10, tahun ke-8, tahun ke-6 ya. Ini pakai pernyataan yang pertama tadi, dengan P yang pertama adalah 2.000, P yang kedua 1.500, present yang ketiga adalah 1.000 ya. Maka future-nya nanti kalian gabungkan, kalian hitungnya satu-satu dulu ya. Nah ini, future yang pertama ini yang 2.000 ya, $2.000 ditambah I ditambah 1 ditambah bunga ya, 1,04 pangkat 10 ya, dapatnya ini. Lalu yang keduanya 1 plus bunganya pangkat 8, sedangkan persen yang ketiga 1 plus bunganya pangkat 6 ya. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, maka jumlah totalnya adalah $6.278 ya untuk future totalnya. Ya, jadi jika kalian investasikan duitnya segini, 2.000 tambah 1.500, 3.500, ini tambah 1.000 jadi 4.500. Ketika 10 tahun mendatang, uang kalian bertambah dari 4.500 menjadi $6.278 ya. Ini masuk akal ya. Karena uangnya bertambah, tidak berkurang ya. Oke, dengan cara lain, ini ya pakai cara tabel ini, oke. Boleh silakan saja, bisa di-browsing sendiri tabelnya dengan melihat tabel ekonomi teknik ya. Oke, ini. Nah, sama. Ini jumlah P-nya jika dijumlahkan ini tadi 4242 agak berbeda tadi 4.500 ini ya, karena dia pakai tabel, tetapi hasilnya juga sama, sekitar 6.000-an. Oke, untuk, nomor 9, ini juga pengulangan aja ya, rumus nomor 1 ya, diketahui present, dicarikan future ya. Nah ini, sama ya pengulangan aja. Oke, ini kenapa, hanya bisa pakai tabel, karena di sini suku bunganya dia, tidak bulat ya. Ya, bisa sih pakai tabel, bisa, atau pakai manual juga bisa ya, tapi kalau pakai manual harus memakai log-log seperti ini ya. Oke. Oke, dapatnya ini. Nah, jadi kalau kalian investasinya sekarang 3.500, maka dengan bunga 4,25 selama 18 tahun, uang kalian bertambah menjadi $7.404 ya. Bertambahnya agak lumayan, lebih 100%-nya ya dari sini. Oke. Oke, untuk soal nomor 10 ini juga masih sama, saya skip saja. Nomor 11 itu juga, ini ada 2 kalimat ya, berapa yang harus diinvestasikan, ya berarti yang dicarinya bukan future tapi present pada, suku bunga sekarangnya 5% untuk dapat memperoleh, nah ini, memperoleh future-nya pada tahun ke-5 1.200, lalu pada tahun ke-10, dapat lagi 1.200, tahun ke-15 dapat lagi 1.200, dan pada tahun ke-20 dapat lagi 1.200. Ya jadi harus, ketika bisa ngambil 4 kali ya setiap per 5 tahun, maka kalian, harus, investasinya sekarang berapa. Nah ini biasanya kayak semacam ini, seperti, ini ya, seperti asuransi, pendidikan gitu ya, atau asuransi investasi seperti itu ya. Nah ini dapatnya seperti ini, bisa, pada tahun-tahun tertentu uangnya bisa diambil atau ditarik. Oke, ini mengikuti aliran dana seri ya. Tadi pada tahun ke-5, ke-10, dan ke-15 dapatnya sama, ini, 1.200, 1.200, 1.200, maka persennya berapa? Oke, sebanyak 4 kali ya. Ini maaf ini N4 ya bukan N3. Maka, pada tahun pertama kalian harus menanamkan modal 940, tahun keduanya persennya sekitar 700-an, persen yang ketiganya 500-an, persen keempatnya 400-an. Maka total yang harus kalian tanamkan itu adalah $2.706 ya. Oke.
Oke, ini karena F sama dengan interval cos 5 tahun, maka jalan pintasnya ini ya. Nah, ini sekitar 2.700-an ya. Oke. Oke, selanjutnya ini untuk mencari N-nya. Nah, kalau untuk mencari N kalian harus memakai tabel ya. Sini saya langsung saja diketahui bunganya 3%, present-nya uang sekarangnya adalah $1.000 dan di future-nya, 2.000, 2 kali lipatnya, maka, kalau dari 1.000 ke 2.000 kalian harus nanamnya itu, nanam modalnya berapa tahun dengan bunga 3%. Nah ini ya, pertama kalian harus, ini dulu, pakai rumus ini aja nih langsung F per P, 2.000 dibagi 1.000 adalah 2. Nah, maka harga N ya, dapat ditentukan dengan pembayaran tunggal di tabel yang 3%. Jadi kalian nanti cari tabel yang 1 lembar itu khusus 3%. Oke, ya setelah itu kalian interpolasi cari yang, di antaranya lebih tinggi atau lebih rendah ya. Ternyata adanya di tahun kedua 3 di tabel 3% ya, di tahun kedua 3 dan di tahun 24. Nah, ini kan ada 2 nih, patokannya 2. Nah, 2, di bawah 2,0 itu adalah 1,9 atau 2,0. Jadi yang kalian lihat, 1 angka di belakang koma ya, 1,9 dan 2,0. Maka jika kalian investasi sekarang 1.000 lalu mau dapatnya 2.000 dengan bunga 3%, investasinya berapa tahun? Nah, di sini, didapat jawabannya adalah sekitar 23 tahun 6 bulan ya, 23,5 tahun ini. Oke, kalau yang di soal nomor 13 ini yang kalian cari adalah nanti tingkat suku bunga. Sebuah sertifikat tabungan seharga $80 sekarang ya, jadi harga sertifikatnya sekarang $80 akan menjadi $100 dalam jangka waktu 5 tahun. Berapa tingkat suku bunganya? Oke, ini kalimat di bawahnya langsung saya skip. Nah, di sini N-nya adalah 5 ya, 5 tahun nih ya. Present-nya $80, future-nya $1.000, I-nya berapa? Ya, ditanyakan I-nya. Oke, sama dengan tadi, F per P dulu, 100 per 80, 1.250, lalu kalian buka tabel ya, kalian cari. Nah, di sini kalian carinya itu, di, eee, bunga yang 4,5% ya. Oke. Ini kan pertanyaan oh ya, cari tingkat suku bunga ya. Jadi gini, kalian nggak bisa nyari langsung di 4,5%. Jadi kalian nyarinya cari angka yang mendekati ini, 1.250. Ternyata ada di tingkat suku bunga 4,5% ya di tahun kelima ini dapatnya 12462 dan satu lagi di, lembar suku bunga 5% ya, dengan angka juga mendekati 1.250, 1.276 karena harus ada 2 perbandingan ya. Oke, maka kalian masukkan rumusnya dulu di sini, ini 0,45, ini 0,05, nah ini dikurangi ya, ini dikurangi ini, lalu dikurangi ini, nah terus ini gantian dikurangi ini ke sini, lalu ini dikurangi ke sini, dapatnya 0,045 atau sekitar 4,56%. Oke, jadi kalau sertifikatnya harganya sekarang 80, terus kalian mau jadi $100 dalam jangka waktu 5 tahun, maka bunganya itu harus 4,56%. Oke, demikianlah, materi ekonomi teknik yang untuk pertemuan yang ketiga ya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.